Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safi Zaidan. Di video kali ini saya akan menjelaskan uh, apa itu prosedur, function, integrasi, dan exception pada PLSQL. Sebelum kita mempraktikkan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu prosedur. Pada kali ini saya mengambil dari web nanotutorial.blogspot.com. Nah, untuk prosedur itu adalah salah satu subprogram di Oracle PLSQL yang tidak memberikan nilai return value secara langsung. Prosedur disimpan dalam database. Kemudian cara untuk membuat prosedur. Untuk membuat prosedur di Oracle PLSQL kita dapat menggunakan perintah create or replace prosedur. Nah, berikut adalah sintak dasar untuk membuat prosedur. Cara create or replace prosedur name, parameter name, input, kemudian type is as begin prosedur body, kemudian end prosedur name. Nah, keterangannya prosedur name adalah nama yang digunakan untuk prosedur, or replace digunakan untuk modifikasi prosedur yang telah dibuat atau exciting prosedur. Kemudian parameter name adalah parameter yang ditambahkan dalam prosedur. Kemudian is atau as adalah keyword yang digunakan untuk standalone prosedur. Kemudian prosedur body adalah bagian isi atau executable dari prosedur. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa itu function. Nah, function adalah sebenarnya mirip dengan prosedur, namun function akan memberikan nilai balikan atau return value. Nah, untuk sintak dasarnya yaitu create or replace function name, parameter out type, return data type, is as, begin, function body, and function name. Nah, untuk keterangannya, function name adalah nama function yang akan kita buat, sifatnya mandatory. Nah, kemudian parameter name adalah parameter yang akan ditambahkan, sifatnya opsional. Kemudian return data type adalah tipe data yang akan dibalikkan atau return value. Kemudian function body adalah bagian tubuh dari function yang berisi program PLSQL. Nah, kemudian untuk handling exception, saya dapatkan dari blogspotnya Ifrian. Nah, untuk handling exception merupakan salah satu kelebihan dari PLSQL yang digunakan untuk menangani error yang terjadi pada saat runtime. Nah, sebagai contoh, pada saat kita menulis sebuah query dan data tersebut tidak ditemukan di dalam database, maka Oracle membagikan eksepsi no data found dengan kode ORA 01403 yang berarti data tidak ditemukan atau no data found. Nah, kita beralih ke aplikasi VS Code-nya. Nah, di sini saya setelah membuat sintak dasar codingan dari prosedur, function, integrasi, dan exception. Nah, mari kita langsung praktekkan, kita eksekusi. Untuk yang pertama, untuk prosedur, mari kita buka untuk terminal, new terminal, kemudian ketik SQL plus, kita pakai username ARN. Nah, setelah connect, kemudian sebelum itu kita ketik set server output on. Nah, maka kita panggil untuk file prosedurnya dengan ketik add, kemudian sesuai dengan nama file SQL kita 3_prosedur.sql. Nah, di sini statusnya prosedur create. Nah, kemudian kita execute dengan cara execute, kemudian example
prosedur titik koma, kemudian enter. Nah, maka di sini dapat dihasilkan zakat yang dikeluarkan oleh Stephen adalah 600. Nah, di sini pada sintak di sini create or replace prosedur ini merupakan basic untuk membuat sintak prosedur. Kemudian di sini muncul Stephen karena kita memanggil employee ID-nya yang ke 100. Nah, dan ini 600 zakat yang dikeluarkan oleh Stephen adalah 600. 600 ini merupakan dari hasil zakat 2,5 per 100 dikali dengan gajinya. Nah, maka dapat kita keluarkan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh first name dari yang employee ID yang ke 100 adalah fee zakat. Fee zakat ini yang telah kita perumus 2,5 per 100 dikali dengan gajinya. Nah, maka telah dapat zakat yang dikeluarkan oleh Stephen adalah 600. Nah, kemudian kita beralih ke function. Nah, pada function kita membuat sintak dasarnya create or replace function example function di salary number, return number is, kemudian gaji number 7,2, kemudian begin fee gaji 2,5 per 100 dikali dengan fee salary. Nah, return fee gaji. Kemudian kita end. Nah, di sini cara mengeksekusinya yaitu dengan cara kita panggil dulu filenya, file SQL-nya 3 function SQL, kemudian di sini statusnya function created. Kemudian kita ketik select example function, kemudian buka kurung, di sini kita pakai 10.000 from dual kemudian titik koma. Nah, di sini kita enter, maka di sini example function 10.000, maka gajinya adalah 250. Nah, bagaimana kita merubahnya menjadi 40.000? Nah, select example function, kita ganti dengan 40.000. Apakah example functionnya berubah, gajinya berubah? Seharusnya berubah. Nah, kita enter, maka example function 40.000, gajinya adalah 1.000. Nah, ini merupakan function pada PLSQL. Nah, kemudian kita beralih ke integrasi. Untuk integrasi, untuk sintaknya create or replace package zakat, kita memakai zakat lagi karena kita telah mencoba dengan zakat pada prosedur. Nah, create or replace package zakat is function hitung zakat, gaji number, return number, prosedur, kemudian show zakat, end. Nah, pada integrasi ini kita membuat package body lagi untuk menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita buat package bodinya create or replace package body zakat is function hitung zakat, return number is begin. Nah, return 2,5 per 100 dikali gaji and kemudian untuk prosedurnya. Nah, di sini kita menggunakan kursor zakat, kemudian select first name, salary from employees, kemudian begin for C in kursor zakat, loop dbms output lainnya untuk pada tabel C first name. Nah, kemudian hitung zakat C salary and loop and kemudian M. Nah, cara untuk mengeksekusinya yaitu kita panggil dulu file SQL-nya dengan cara ketik add, kemudian nama filenya integrasi.sql. Nah, di sini statusnya yaitu package create, kemudian package body create. Nah, kita langsung saja dengan eksekusinya, execute
execute zakat show zakat tutup kurung titik koma. Nah, kita enter. Nah, maka muncul data-data berikut ini. Karena kita menggunakan kursor. Nah, bagaimana dengan exception? Pada exception, di sini kita tidak menggunakan kursor. Pada integrasi kita menggunakan kursor, di sini tidak. Maka jika datanya itu lebih dari satu baris, maka kita harus memakai kursor. Nah, kita harus memakai kursor. Jika lebih dari satu baris, maka akan keluar ini exception when too many rows DBMS output line data lebih dari satu baris harus memakai kursor, maka akan muncul kalimat seperti ini. Nah, cara mengeksekusinya yaitu dengan kita panggil dulu filenya add exception.stl. Nah, di sini statusnya package create, package body create. Kita coba lagi dengan execute zakat show. Kita enter. Nah, di sini keluar kalimat data lebih dari satu baris harus memakai kursor. Nah, jika kita memakai kursor, maka yang akan keluar data-data yang seperti pada integrasi tadi. Nah, data-data ini. Stephen 600, Nina 425, Lex-nya 425. Nah, ini jika menggunakan kursor, maka akan muncul data-data seperti ini. Dan jika kita tidak menggunakan kursor dan data itu lebih dari satu, maka dia akan terjadi exception, pengecualian. Nah, akan muncul kalimat data lebih dari satu baris harus memakai kursor. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.